Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Aulia Kirana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kimia analisis, yaitu dengan mengangkat jurnal dengan berjudul Identifikasi Jamu yang beredar di Kota Kendari menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Adapun abstrak dari jurnal yang diangkat adalah penelitian ini bertujuan untuk menentukan validitas metode dalam analisis asam mefenamat secara spektrometri UV vis pada jamu yang beredar di beberapa pasar di Kota Kendari. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode purposive sampling, sehingga mendapatkan 5 sampel jamu. Penelitian diawali dengan validasi metode untuk menjamin keakuratan metode dalam menentukan kadar asam mefenamat pada sampel. Hasil validasi metode menunjukkan bahwa metode ini baik untuk mendeteksi adanya BKU asam mefenamat pada jamu dengan nilai parameter validasi yaitu nilai korelasi R sebesar 0,998. Hasil analisis terhadap sampel menggunakan metode yang telah tervalidasi menunjukkan bahwa terdapat jamu dengan kandungan BKU asam mefenamat dengan kadar 0,8%. Selanjutnya yaitu prinsip kerja spektrofotometri UV vis, di mana berkas cahaya dari sumber lampu monokromator, berkas sinar monokromatik ini dilewatkan pada kuvet berisi sampel. Sebagian cahaya diserap dan sebagiannya lagi diteruskan. Kemudian sinar yang melewati kuvet diteruskan ke detektor. Kemudian untuk diukur intensitasnya. Intensitas cahaya diubah oleh detektor menjadi sinyal listrik yang kemudian diolah menjadi spektrum absorpsi atau transmisi. Kemudian spektrum dianalisis untuk identifikasi kandungan kimia dalam sampel uji. Kemudian bagian-bagian dari spektrofotometri UV vis. Yang pertama, sumber cahaya. Sumber cahayanya terdiri dari lampu tungsten, visible atau lampu deuterium atau UV. Kemudian yang kedua, monokromator terdiri dari celah, cermin, dan prisma atau kisi difraksi yang berfungsi untuk memisahkan berkas cahaya menjadi panjang gelombang tunggal. Kemudian yang ketiga, kuvet wadah. Kuvet wadah ini berfungsi untuk meletakkan larutan yang akan dianalisis. Kemudian detektor, yaitu untuk mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Kemudian readout itu untuk menampilkan hasil analisis berupa grafik hubungan antara panjang gelombang dan absorbansi. Kemudian metode penelitian. Metode penelitiannya yang pertama alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu gelas kimia, gelas ukur, pipet ukur, vortex mixer, labu ukur, mikropipet, pipet tetes, batang pengaduk, spatula, timbangan analitik, dan filler. Dan di sini dia menggunakan spektrofotometri UV vis yang dengan merek Jascovy 630. Kemudian prosedur kerja yang pertama pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode purposive sample. Pengambilan sampel diawali dengan melakukan observasi di 5 pasar kota Kendari, yaitu Pasar Sentral Kota Kendari, Pasar Malbasa, Pasar Baruga, Pasar Andonuhu, dan Pasar Lapulu. Kemudian yang kedua, pembuatan kurva baku asam mefenamat. Yang pertama, pembuatan larutan baku asam mefenamat 1000 mg per mililiter. Baku asam mefenamat ditimbang 100 mg, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu ditambahkan metanol sampai tanda batas, lalu dihomogenkan.
Kemudian pembuatan larutan baku asam mefenamat 50 mg per mililiter. Yang pertama diambil 2,5 ml baku asam mefenamat 1000 mg per mililiter, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan metanol hingga 50 ml. Kemudian penentuan panjang gelombang maksimal. Asam mefenamat diambil 2,5 ml baku asam mefenamat 50 mg per mililiter, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan metanol hingga 50 ml, sehingga didapatkan larutan asam mefenamat dengan konsentrasi 5 mg per mililiter. Diukur serapan maksimalnya pada panjang gelombang 200-400 nanometer dengan menggunakan pelarut metanol sebagai belangko. Kemudian pembuatan kurva baku asam mefenamat. Larutan asam mefenamat 50 mg per mililiter dipipet sebanyak 0,5, 1,5 ml, 2,5 ml, 3,5 ml, dan 4,5 ml. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian masing-masing labu ukur tersebut ditambahkan metanol sampai tanda batas dan dihomogenkan, sehingga didapatkan larutan asam mefenamat dengan konsentrasi 1 mg per mililiter, 3 mg per mililiter, kemudian 5 mg per mililiter, kemudian 7 mg per mililiter, dan 9 mg per mililiter. Diukur serapannya pada panjang gelombang maksimal dan digunakan pelarut metanol sebagai belangko. Kemudian hasil dan pembahasan. Ditetapkan 5 sampel jamu sebagai sampel dengan kode sampel A, B, dan C, dan sampel D, dan sampel E. Kemudian sampel tersebut diperoleh dari beberapa pasar di Kota Kendari. Bisa dilihat pada kurva kalibrasi asam mefenamat yang tertera di PPT ini. Dari hasil pengukuran panjang gelombang maksimal asam mefenamat pada rentan panjang gelombang 200-400 nanometer diperoleh serapan maksimal pada panjang gelombang 285 nanometer dengan nilai serapan sebesar 0,405. Hasil pengukuran masing-masing panjang gelombang maksimal larutan baku asam mefenamat yang diperoleh sama dengan panjang gelombang literatur, yaitu 285 nanometer. Kemudian dari kurva pembuatan kurva baku didapatkan persamaan regresi linear Y sama dengan 0,0519 X tambah 0,3854 dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,998. Koefisien korelasi yang diperoleh mendekati 1 dan sesuai dengan syarat dan kriteria penerimaan koefisien korelasi, yaitu kurang dari 0,997, sehingga dapat dinyatakan uji intensitas untuk asam mefenamat menghasilkan korelasi yang linear. Kemudian dari hasil didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata nilai perolehan kembali dari ketiga konsentrasi 1 mg per mililiter, 5 mg per mililiter, dan 9 mg per mililiter secara berturut-turut adalah 95,41, 99,04, dan 102,5%. Hasil rata-rata persen recovery menunjukkan bahwa persen recovery sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu 80-110%. Kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil validasi metode dan analisis asam mefenamat pada beberapa sampel jamu yang beredar di Kota Kendari, dapat disimpulkan bahwa metode spektrofotometri UV-Vis untuk analisis asam mefenamat diperoleh
linearitas 0,998 dari rentan konsentrasi 1 sampai 9 mg per mililiter. Batas deteksi 0,48 mg per mililiter dan batas kuantifikasi 1,63 mg per mililiter. Metode spektrofotometri VIVIS menunjukkan presesi yang baik dengan persen RSD yang diperoleh baik presesi intraday dan presesi intraday adalah kurang atau sama dengan 2%, yaitu 0,014% untuk presesi intraday dan presesi intraday rata-rata persen RSD adalah 0,013, rata-rata persen recovery dari ketika konsentrasi 1 mg per mililiter, 5 mg per mililiter, dan 9 mg per mililiter secara berturut-turut adalah 95,41%, 99,4%, dan 102,5%. Kadar BKO jamu yang positif mengandung BKO asam mefenamat di pasar kota Kendari yaitu 0,8%. Demikianlah presentase dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.